Halo, selamat malam pemirsa. Inilah Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Afiani Malik. Hari ini KPU secara resmi menetapkan pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto serta Sandiaga Uno sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2019. 7 bulan terhitung sejak hari ini rakyat akan menjadi penentu apakah Jokowi atau Prabowo yang akan mereka pilih sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Bagi Jokowi dan Prabowo, kontestasi kali ini juga merupakan ulangan dari persaingan ketat mereka di Pilpres 2014 silam. Apakah Pilpres 2019 akan seperti Pilpres 2014? Akhirnya, KPU menetapkan dua pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno sebagai Capres dan Cawapres. 3 hari lagi, mereka sudah harus memasuki tahapan yang lebih serius, yakni kampanye menuju Pilpres 2019 yang dijadwalkan digelar pada 19 April tahun depan. 7 bulan ke depan, wacana publik akan diseret masuk ke dalam perbincangan politik, lengkap dengan suasana panas di dalamnya. 5 tahun lalu, dua capres saat ini, Jokowi dan Prabowo, terlibat dalam rivalitas politik yang ketat. Bahkan sejumlah kalangan menyebut Pilpres 2014 silam merupakan kompetisi politik paling ketat sepanjang sejarah politik Indonesia. Hasilnya, pasangan Joko Widodo Yusuf Kala menang dengan proporsi suara 53,15% suara. Rivalnya Prabowo Subianto Hatta Rajasa memperoleh 46,85% suara. 4,5 tahun berlalu dan takdir politik akan mempertemukan rival lama Jokowi dan Prabowo dalam kompetisi politik Pilpres 2019. Bedanya, jika Pilpres 2014 elektabilitas mereka berdua terlihat ketat sejak awal, jelang Pilpres 2019, Jokowi yang berposisi sebagai petahana punya elektabilitas yang jauh di atas Prabowo. Hasil jejak pendapat dari 3 lembaga survei menunjukkan elektabilitas Jokowi unggul kisaran 20% di atas elektabilitas Prabowo. Namun angka elektabilitas petahana Joko Widodo saat ini masih tampak sama dengan hasil Pilpres 2014 di kisaran 52%. Petahana pun dianjurkan untuk tetap waspada. Menurut sosiolog Robertus Robert, persaingan masih akan berlangsung ketat. Siapa kandidat yang bisa menawarkan narasi masa depan yang bisa dipegang, maka ia berpeluang merebut suara pemilih. Pilpres kita kali ini kita akan menghasilkan satu pertarungan politik yang level kalah menangnya itu akan ada pada wilayah detail, gitu. Karena calonnya hanya 2, dia akan ada keketatan, ya kan. Siapa yang bisa menciptakan narasi yang bisa dipegang untuk masa depan, itu yang lebih akan punya peluang untuk menang. Pastinya waktu 7 bulan menuju Pilpres akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh dua pasang kontestan. Apakah Pilpres 2019 akan seketat Pilpres 2014? Kita tunggu. Baik pemirsa, apakah rivalitas Jokowi-Prabowo di 2019 akan seketat Pilpres 2014 dan apakah ada pergeseran isu yang mereka usung? Kita akan membahasnya bersama Hermawi Taslim, Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf. Selamat malam, Mas. Dan kemudian juga lewat sambungan telepon sudah tersambung, yaitu Ketua DPP dari Gerindra, Ariza Patria. Mas Riza, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Dan satu lagi narasumber saya di studio, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat malam. Selamat malam, Mafi. Oke, baik Bapak-Bapak. Saya akan tanya dulu ke dua kubu nih ya. Kalau tanggapan dari Mas Hermawi dulu ya. Ini persaingannya akan seperti apa? Oke, tadi sudah diumumkan di KPU penetapan besok pengambilan nomor urut. Nah itu biasanya kan kampanye sesuai dengan nomor urut ya, 1 atau 2 gitu. Bayangan Anda seperti apa sih? Ya, ini persaingan karena head to head pasti dalam tanda petik seru ya. Tapi yang lebih penting lagi bukan persaingannya, yang lebih penting lagi adalah bagaimana pemilu ini kita bisa anggap sebagai sebuah momentum yang biasa 5 tahunan sehingga
yang lebih mahal itu adalah persatuan, kesatuan, keutuhan bangsa. Bagi kita kemenangan penting, tapi menang secara terhormat dan bermartabat. Itu yang paling penting. Menang secara terhormat dan bermartabat. Oleh karena itu tim kita ini didesain sedemikian rupa dalam semua aspek untuk bertindak sesuai dengan regulasi yang ditentukan, tidak memancing-mancing isu-isu SARA dan lain-lain. Yang paling penting buat kita adalah kehidupan bangsa ini harus terus berjalan. Oke, tapi kalau Anda katakan akan seru atau lebih seru daripada 2014 tuh konteksnya seperti apa sih? Karena head to head, karena berhadapan-hadapan dan situasi sekarang ini terbawa oleh pilkada 2018 terus bersemangat nanti Pak Yunarto bisa selesai. Saya kira semangat itu masih ada dan ada sejumlah pimpinan-pimpinan kepala daerah yang baru memasuki tampuk pemerintahan. Tentu mereka itu ingin juga menunjukkan perannya dalam konsentrasi 5 tahun ini. Oke, baik, itu dulu. Kita langsung tanya ke Mas Riza Patria, apakah memang juga Anda satu pendapat dengan Mas Hermawi tadi bahwa akan lebih seru dan lain-lainnya? Ya tentu ya, karena ini pertarungan yang kedua kalinya, sudah pasti lebih seru, mungkin juga lebih tegang, tapi saya yakin masyarakat Indonesia bisa... lebih tegang, Mas Riza? Ya kalau yang kedua kali itu kan tentu lebih tegang. Bagi kubu Prabowo Sandiaga Uno ini kan yang terakhir. Bagi Pak Jokowi itu kan juga yang terakhir dan sebagai petahana. Tentu malu dong kalau petahana kalah, kan begitu. Sudah 4 tahun, 5 tahun sebagai petahana, punya fasilitas, punya anggaran, punya program, punya aparat. Kalau kalah kan kira-kira begitu. Artinya segalanya akan dipertaruhkan. Jadi dua-dua pihak akan all out nih ya di 2019? Pasti kita akan all out, namun kita tetap mengikuti proses demokrasi ini sesuai peraturan perundang-undangan, ketentuan, terus memberikan kesejukan bagi masyarakat. Bapak Prabowo sering menyampaikan kalau kita dipukul, kita balas dengan kebaikan. Kalau kita dihujat, dihina, difitnah, kita balas dengan kebaikan. Jadi kita tidak pernah memprovokasi tuh. Kalau Pak Jokowi kan, ini kalau dua-duanya di ini bilangnya nggak bilangnya seperti itu, tapi provokasi ada aja gitu terjadi. Nah justru itu kalau diprovokasi kita balas dengan kebaikan gitu. Oke. Nah, kita memprovokasi itu yang kami minta Pak Jokowi harusnya ikut menyejukkan konstituennya, masyarakat pendukungnya. Kalau Bapak Prabowo selalu melakukan itu agar konstituennya, pendukungnya tenang, sejuk, tidak membuat anarkis dan lain sebagainya. Itu yang harus dilakukan. Ya. Oke, di situ dulu saya akan tanya ke Mas Toto. Oke, ini dua belah pihak ini mengatakan ya tentulah maksudnya secara ideal memang juga harus seperti itu kan, tidak memprovokasi. Tapi kita lihat juga bahwa ya sedikit banyak gesekan sebenarnya sudah mulai terjadi di masyarakat. Mungkin ada pilihan perbedaan pilihan, termasuk juga di medsos, Mas Toto. Sebetulnya kalau yang disebut dengan negatif campaign itu malah positif ya. Tanda kutip salah satu ciri negara maju dalam demokrasi, dia banyak melakukan negatif campaign antar kandidat. Karena saling membuka borok dengan data tanda kutip yang berbahaya kalau malah kemudian hanya memuji diri sendiri, tapi kemudian tidak ada pertukaran data, saling menyerang data. Masyarakat tidak terdidik. Yang berbahaya black campaign itu ketika masuk ke dalam isu-isu, satu tidak berlandaskan data yang kuat, yang kedua kemudian isu tersebut berpotensi memecah belah masyarakat. Disitulah masuk kita berbicara mengenai isu SARA misalnya. Jadi kalau sebatas panas dalam konteks membuka borok track record apa yang pernah dilakukan dan bisa dipertanggungjawabkan, itu fine aja. Bukan hanya fine. Itu membuka informasi itu sebanyak-banyaknya. meningkatkan kualitas demokrasi kita. Sehingga kemudian ada substansi di situ. Dan saya berharap memang kualitasnya sekarang meningkat pemilu. Kenapa? Satu, ini rematch. Masa sih masih jualan isu yang sama? Kan sudah sama-sama tahu bagaimana pertarungan di 2014 dan apa yang sudah dilakukan sekarang. Yang kedua, ini bukan pertarungan antar personal branding saja. Kalau dulu dua-duanya penantang, belum pernah jadi incumbent. Sekarang satu incumbent, satu ingin menguliti kebijakan incumbent, satu ingin mempertahankan mengatakan saya berhasil. Artinya harusnya pembicaraan mengenai isu kebijakan lebih terisi sekarang dibandingkan dengan 2014. Oke, apakah kemudian bisa kita yakinkan bahwa isu-isu seperti SARA ini tidak akan berlaku lagi, tidak akan dimainkan lagi dalam kampanye di Pilpres 2019? Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.